있던 숲 가장 높은 절벽에 올라가 소리쳐 멀리 세상 저편에 나 기다리는 숲 I'll be here ready to come, and we will ride back home. I'm caught up with these memories just right here. Almost is never enough. Terus kita mixer adonan supaya menjadi kalis. Negative and positive image, right? And start. Je mochte mich kurz vorstellen, ich bin die Shirley Hapsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari kelas 11 IPS 2 ingin menyampaikan visi dan misi saya ketika saya menjadi OSIS nanti. Untuk visi saya ingin OSIS itu menjadi suatu ladang bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang mereka punya, sehingga nantinya mereka menjadi siswa-siswa yang kreatif, siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang memiliki akhlak mulia, dan siswa-siswa yang dapat menjaga nama baik sekolah. Untuk misinya yang pertama, saya ingin melaksanakan kegiatan yang meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. Yang kedua, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif ketika belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan siswa yang mandiri. Untuk yang ketiga, saya ingin mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas. Untuk yang keempat, saya ingin meningkatkan kualitas ekskul sehingga banyak diminati siswa dan dapat mengukir prestasi di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Lintang Putri Kinanti dari kelas 11 IPS 2. Untuk visi saya, yang pertama adalah menjadikan OSIS lebih berkembang lagi serta aktif. Yang kedua, membimbing siswa dan siswi di bidang minat dan bakat serta kreativitas. Yang ketiga, mengharumkan nama OSIS SMA Yadika 4. Untuk misi saya, yang pertama, melaksanakan program kerja yang lebih bervariasi. Yang kedua, membantu siswa dan siswi meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menunjukkan potensi yang mereka punya atau mempromosikan minat, bakat, serta kreativitas siswa dan siswi melalui mading ataupun sosial media. Yang ketiga, mengikuti kegiatan Ikatan OSIS Sekota Bekasi seperti Genosi atau bahkan mengikuti OSIS Award dan diselenggarakan 1 tahun sekali tergantung zonanya. Serta memakai identitas OSIS SMA Yadika Bekasi seperti alma mater ketika berkegiatan di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Putra Syarif dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menyebutkan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan SMA Yadika 4 menjadi sekolah yang lebih tertib, disiplin, serta mampu bersaing dan berinovatif dengan sekolah lain. Misi saya adalah meningkatkan kesadaran bahwa akan betapa pentingnya menjaga lingkungan kebersihan sekolah. Dan nomor 2 adalah menampung bakat minat dan menghidupkan ekskul yang tidak aktif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan saling menghormati dengan sesama siswa, guru, maupun warga sekolah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Brigita Lingbe dari kelas 11 IPS 2.
Di sini saya akan memaparkan mengenai visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi pengurus OSIS SMA Yadika 4 tahun ajaran 2020-2021. Visi saya menjadikan OSIS SMA Yadika 4 sebagai wadah pembinaan dan sarana pengembangan potensi siswa-siswi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat SMA Yadika 4. Misi saya, 1. Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antar guru dan siswa. 2. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar sehingga menghasilkan siswa-siswi yang berkompeten dan mandiri. 3. Mengoptimalkan potensi-potensi dari para siswa-siswi melalui kegiatan ekstrakurikuler. 4. Penggunaan media untuk mengoptimalkan program-program sekolah dan potensi dari siswa-siswi SMA Yadika 4. Sekian pemaparan visi dan misi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusha Nur Afia dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan mengatakan visi dan misi saya. Visi saya adalah saya ingin membangun sekolah ini, membangunkan pejuang-pejuang muda yang menerapkan nilai-nilai ideologi yaitu Pancasila. Lalu, misi dari saya adalah membangun pejuang muda dengan cara bertoleransi, bertanggung jawab, disiplin, serta menerapkan persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Kolbi dari kelas 10 IPS 1. Misi saya adalah mengajak para siswa untuk mengekspresikan diri di bidang ekstrakurikuler. 2. Memfasilitasi bakat dan minat seni pada diri siswa. Visi saya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang menginspirasi dengan memiliki kebebasan berekspresi melalui karya seni dan membuahkan prestasi akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryahadi Prabowo. Saya dari kelas 10 IPA 1. Visi saya menjadikan SMA Yadika 4 ini menjadi lebih aktif, berpikir kreatif, berkualitas, dengan melandaskan iman, takwa, dan Pancasila. Misi saya menumbuhkan sikap takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat kedisiplinan dan bertanggung jawab setiap siswa, memberikan teladan kepada siswa-siswi SMA Yadika 4, dan mewujudkan siswa-siswi SMA Yadika 4 menjadi berbudi pekerti luhur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Rista Suli dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya ingin membacakan visi dan misi saya untuk menjadi anggota OSIS. Visi saya yang pertama, jika saya terpilih menjadi anggota OSIS, saya ingin menjadikan OSIS sebagai wadah yang nyaman dan terpercaya bagi para siswa untuk menyuarakan aspirasi, pendapat, serta saran-sarannya. Yang kedua, saya ingin menjadikan siswa dan siswi SMA Yadika 4 menjadi lebih kreatif dan berprestasi dengan meningkatkan bakat dan kemampuannya di bidang ekstrakurikuler. Dan misinya yang pertama, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas saya sebagai anggota OSIS ke depannya. Yang kedua, melakukan hubungan yang baik antara anggota OSIS dengan siswa yang lainnya, sehingga jika ada hal yang ingin disampaikan, akan terasa lebih akrab dan nyaman dalam penyampaiannya. Yang ketiga, melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi atau eskul-eskul yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, menjadi suri tauladan yang baik untuk siswa-siswa yang lainnya. Terima kasih. Hai semua, nama saya Dewi Syadali Hapsari dari kelas 10 IPS 2. Visi saya di sini sebagai calon OSIS SMA Yadika 4 ingin menjadikan OSIS SMA Yadika sebagai wadah aspirasi, kreativitas, hingga inspirasi di sekolah. Juga menjadikan pelajar yang peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang kerohanian, pelajaran, pengabdian masyarakat, dan juga teknologi masa terkini. Beberapa misi yang telah saya tulis, pertama, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan antar murid dan guru. Kedua, menyelenggarakan perlombaan yang mendidik. Ketiga, dapat menyelenggarakan orientasi siswa yang jauh dari kesan pembodohan. Keempat, membantu memajukan kualitas ekskul di sekolah agar banyak diminati siswa dan dapat mengukir prestasi di luar sekolah. Dan yang terakhir, OSIS juga wajib menjadi tauladan untuk seluruh siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadariko dari kelas 10 IPS 1.
Di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi dan misi saya adalah menjadikan SMA Yadika 4 berkualitas, berprestasi, dan teladan bagi sekolah lain dengan berlandaskan iman dan takwa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, kondusif, serta menginspirasi dengan memiliki kebebasan berekspresi. Misi saya adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan, memperkuat rasa kekeluargaan antara siswa dan guru, menanam sikap disiplin pada semua siswa, memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang, membuat program pengembangan bakat dan potensi siswa, menjadikan sekolah lingkungan yang aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwienda Palpinitias dari kelas 10 IPA 1. Visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk kreativitas dan aspirasi siswa, serta menjadikan sekolah sebagai sekolah yang jujur, adil, dan disiplin. Misi saya yaitu mengaktifkan dan memajukan organisasi serta ekstrakurikuler yang ada di sekolah, menjalankan program-program sesuai dengan rencana, mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasya Triapsari Korea dari kelas 10 IPA 2. Visi saya adalah 1. Menjadikan siswa-siswi SMA Yadika 4 yang berprestasi dan dapat mengembangkan sekolah. 2. Menjadikan sekolah SMA Yadika 4 dengan pergaulan yang baik, siswa-siswi yang disiplin, dan peduli terhadap lingkungan. Visi saya adalah menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat dan mendorong siswa-siswi agar selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Evita Nuriska Malia. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon OSIS. Visi saya yaitu membuat pelajar yang peduli terhadap pengembangan kreativitas, prestasi, berakhlak mulia, serta membuat nama baik sekolah. Dan misi saya yaitu mengoptimalkan kreativitas siswa serta meningkatkan kegiatan beragama bagi seluruh siswa. Yang kedua, memaksimalkan atau memantau peran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang bersifat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Permatasari, saya dari kelas 10 IPS 1. Visi misi saya dalam OSIS adalah yang pertama ada visi menjadi OSIS SMA Yadika 4 menjadi satu organisasi yang bermutu dan berkualitas tinggi, sekaligus mengharumkan nama baik SMA Yadika 4 di dalam atau di luar sekolah, meningkatkan sumber daya manusia dan menimbulkan SMA Yadika 4 sebagai teladan atau panutan untuk sekolah lain, menjadikan siswa SMA Yadika 4 menjadi siswa yang lebih disiplin, berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia. Misi saya yang pertama adalah 1. Menjadikan OSIS sebagai media dua arah yang mempersatukan antara guru dan siswa. 2. Mewujudkan kegiatan-kegiatan OSIS sebagai agresi wujud konkret perjalanan kepengurusan OSIS. 3. Meningkatkan kedisiplinan di siswa dalam hal pakaian, waktu, kebersihan. Pertama, kita masukkan tepung segitiga biru ke dalam wadah. Ini kita pakainya 1 kilo ya. Dan kita masukkan lagi.
European furniture and their out in congregation. Social media has negative and positive impact. And this time, I'm not going to discuss about negative and positive impact because Itu adalah olahraga atau permainan 5 antara 5 yang bertujuan untuk mengskor poin sebanyak-banyaknya ke tim lawan. Timnya terdiri dari 5 versus 5 yang bertujuan untuk Tapi cara bermainnya mungkin sedikit berbeda dengan olahraga pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaki Abdul Wafi sebagai calon kandidat Ketua OSIS tahun ajaran 2020-2021. Dan saya Azahra Lintang Putri Kinanti, calon Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Kepala yang terhormat Ibu Rani Simbolan SPD selaku Kepala Sekolah SMA Yadika 4, juga kepada Bulis Wahyu selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Yadika 4, dan juga yang terakhir kepada Niko selaku Ketua OSIS tahun ajaran 2019-2020. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan imun untuk beraktivitas. Dengan adanya pandemi seperti ini, tiap masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat di dunia wajib melakukan yang namanya social distancing atau jaga jarak. Dengan adanya pandemi seperti ini menyebabkan terhalangnya akses-akses kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan aktivitas seperti bekerja, melakukan hobi, berekreasi, dan bahkan seluruh sekolah pun ditutup demi kesehatan masyarakat. Walaupun demikian, sekolah masih bisa dilakukan melalui metode daring, menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, grup kelas, dan lain-lain. Walaupun ada beberapa kendala seperti gangguan internet, materi yang disampaikan kurang dimengerti, ataupun godaan untuk melalaikan tugas, sebenarnya sekolah online itu cukup menyenangkan. Kita dapat belajar hal-hal baru, mengeksplor hal-hal baru, dapat mengerti menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom. Secara tidak langsung, kita juga dilatih untuk menggunakan PowerPoint, Microsoft Word, dan lain-lain untuk mengerjakan tugas. Dan kita juga dilatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Jadi ayo, mari kita sama-sama semangat terus dalam belajar. Meskipun belajarnya masih dilakukan secara online, tapi jangan jadikan jarak itu menjadi penghalang untuk kita menuntut ilmu. Jika kamu berniat untuk berhasil dan sukses di masa depan, belajar bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan apapun halangannya. Jadi, jangan patah semangat untuk menuntut ilmu. Mungkin itu saja pidato dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala SMA Yadika 4 Bu Rahni Simbolon, dan yang saya hormati sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Yadika 4 Bulis Wahyu, dan saya hormati Muhammad Niko sebagai Ketua OSIS SMA Yadika 4 periode 2019-2020, dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak sekali nikmat, salah satunya kesehatan. Perkenalkan, kami dari Paslon nomor 2, saya Bagas Putra Syarif sebagai calon Ketua OSIS. Dan saya, Tessa Brigita Limbe, sebagai calon Wakil Ketua OSIS. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19, yang dimana nyaris seluruh aktivitas diusahakan tetap di rumah. Kondisi seperti ini menuntut kita semua untuk beradaptasi dengan kebiasaan lebih baik di rumah. Semua orang mengalami fase adaptasi ini, tak terkecuali para pelajar. Kita dituntut untuk tetap belajar dengan sistem kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan proses di mana kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara daring atau seperti biasanya, tetapi secara daring atau online melalui berbagai aplikasi atau media yang seperti Google Classroom, Zoom, dan sebagainya. Sistem pembelajaran seperti saat ini menimbulkan banyak opini, baik positif maupun negatif. Pastinya, kita semua menghadapi beberapa kendala dengan adanya kebiasaan baru kita ini. Banyak orang yang terhambat proses pembelajarannya dikarenakan berbagai hal, seperti tidak adanya kuota internet, susah sinyal, bahkan beberapa siswa menjadi lalai atas tanggung jawabnya dengan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, kerjasama antara orang tua,
siswa, dan pihak sekolah sangatlah diperlukan. Kita dapat mengambil hikmah dari adanya situasi seperti saat ini. Kita dilatih untuk dapat mandiri dalam mengatur waktu, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan, dan juga mengembangkan diri dengan mempelajari teknologi-teknologi yang ada untuk menunjang proses pembelajaran. Di masa pandemi ini, semua pihak saling membantu untuk mendukung berjalannya sistem pembelajaran. Banyak bantuan yang telah diberikan dari pihak pemerintah, perusahaan telekomunikasi, sekolah, penyumbang, dan lain sebagainya. Bantuan-bantuan yang diberikan untuk menunjang proses pembelajaran berupa bantuan pulsa, kuota internet, penyiaran program televisi edukasi, dan lainnya. Kita harus dapat memanfaatkan dan menggunakan bantuan-bantuan yang diberikan secara bijak. Bagaimanapun juga, menuntut ilmu tetaplah hal yang terpenting bagi kita para pelajar. Jarak yang jauh antara kita, para guru, dan teman-teman kita bukanlah alasan untuk putus asa dalam belajar di situasi seperti ini. Dan hal yang tak kalah penting adalah berdoa agar kiranya keadaan dunia sekarang ini dapat pulih kembali. Sekian penyampaian kami. Apabila ada kata dan makna yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Yadika 4, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SMA Yadika 4, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa jarak bukanlah penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu. Yang kita ketahui sekarang, masa ini menjadi masa yang sangat sulit untuk bangsa ini. Tidak lain tidak bukan yaitu masa pandemi COVID-19, masa di mana kesabaran dan keteguhan hati diuji, banyak korban berjatuhan tiada henti. Ada dampak dan perubahan yang terjadi di negara ini, seperti menurunnya ekonomi Indonesia untuk memfasilitasi garda depan yaitu petugas kesehatan. Seluruh kegiatan di luar rumah sudah mulai dibatasi. Yang paling penting ialah pembelajaran sudah dilakukan dengan jarak jauh atau tidak bertatap muka. Bahkan, ujian nasional yang harus dilaksanakan kelas 6, 9, 12 harus dihentikan untuk mengurangi penyebaran virus. Hadirin yang saya hormati, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah masing-masing siswa. Banyak sekali siswa yang mengeluh bahwa sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini kurang efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan ketidakpahaman akan materi. Adalah perubahan untuk siswa-siswi yang awalnya diberi materi secara langsung yaitu di sekolah, tapi sekarang harus dilayar gadget mereka masing-masing. Kita akan membahas lebih dalam dan terperinci lagi. Banyak keluh kesah siswa-siswi yang mengatakan bahwa salah satu masalah dalam pembelajaran ialah jaringan internet. Kita tahu bahwa siswa-siswi Indonesia tersebar luas hingga pelosok-pelosok pedalaman yang bisa dibilang minim jaringan internet. Tapi tidak perlu khawatir, karena masalah yang sudah diatasi oleh guru yang sukarelawan ingin membantu anak-anak dan memberi materi anak-anak dengan cara mendatangkan rumah anak-anak itu satu persatu. Awal diterapkannya PJJ ini membuat guru, siswa, dan orang tua siswa kebingungan. Guru harus mencari cara agar pembelajaran harus tetap berjalan walau belajar dari rumah. Siswa harus belajar sendiri tanpa bisa bertemu dengan teman-temannya. Orang tua siswa tentunya tidak kalah pusing karena konsentrasi harus terpecah dengan anaknya yang melakukan kegiatan belajar dari rumah. Hal yang tidak bisa ditunda dalam keadaan seperti ini adalah pendidikan. Walaupun belajar dari rumah sangatlah penting untuk anak bangsa, dengan keadaan seperti ini, pasti sebagian besar siswa-siswi malas untuk belajar. Padahal menuntut ilmu adalah kewajiban bagi anak bangsa. Kalau ini masalah jarak, percayalah jarak bukan penghalang untuk kita. Jika kita sudah ada niat dalam hati untuk menuntut ilmu, maka Tuhan akan mempermudah kita untuk belajar. Dengan jarak, kita bisa banyak belajar tentang kehidupan baru yang tidak pernah kita lakukan dulu saat di sekolah.
Pendidikan memiliki peran penting guna memajukan bangsa. Jika sarana pendidikan dimanfaatkan dengan baik, kemungkinan bangsa ini untuk maju sangat besar. Namun, sebaliknya, jika kita tidak bisa memanfaatkan sarana pendidikan dengan baik, maka bangsa ini akan sulit untuk berkembang. Jadilah mata air di tanah yang bergejolak. Jika lingkunganmu bersih, maka dirimu akan baik. Jika lingkunganmu kotor, maka dirimu juga akan kotor. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.